Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salih-salihah, bagaimana kabarnya kalian pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah pada sore hari ini kalian masih tetap semangat ya. Semangat berpuasa, semangat mendengarkan kisah sahabat Rasulullah. LHI berkisah, Ramadan semakin berkah. Ya, pada sore hari ini siapakah sahabat yang akan Ustazah Rima ceritakan? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Dia adalah duta Islam pertama. Mus'ab bin Umair lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah seorang anak muda yang manja, serba kecukupan, hidup mewah, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah, menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sejarahnya sedemikian rupa menjadi kisah contoh tentang keimanan dan teladan dalam semangat kepahlawanan. Sungguh suatu riwayat, suatu kisah hidup yang penuh pesona. Riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik. Demikianlah julukan para sahabat Rasulullah yang lain menyebutkan bahwa Mus'ab adalah Mus'ab yang baik. Julukannya Mus'ab yang baik. Nah, suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Dia sangat tertarik dengan berita itu, dia sangat ingin tahu, dan dia mendengar bahwa Muhammad selalu menyampaikan dakwahnya atau mengucapkan ayat-ayat Qur'annya itu di rumah seorang bernama Abul Arqam bin Abil Arqam di Bukit Sofa. Lalu dia diam-diam mendatanginya dan duduk di majelis itu. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untayan kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru, dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubahnya bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda itu telah menjadi seorang muslim. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Suatu saat, Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas penting, menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor. Nah, salih-salihah, mengapa Mus'ab bin Umair dipilih Rasulullah menjadi duta Islam pertama? Mengapa Rasulullah memilih beliau ke Madinah, diutus ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam? Ya, dia sebelum masuk Islam, dia menjadi orang yang ditunggu-tunggu di setiap pertemuan-pertemuan. Dia menjadi bunga pertemuan, pendapat-pendapatnya yang arif bijaksana, tidak menyakiti orang lain. Ya, jika berbeda pendapat, dia bisa mengungkapkan dengan halus, begitu. Dan dia juga pandai memecahkan berbagai permasalahan. Nah, itulah
Mus'ab dipilih oleh Rasulullah sebagai duta Islam pertama. Nah, di 365 hari bersama Rasul, kalian ingat ya ceritanya, di sana ada di hari ke-108 Mus'ab menjadi guru. Nah, di situ Mus'ab diutus Rasulullah untuk mengajarkan di Madinah, mengajarkan agama Islam. Nah, di samping itu mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, ya, mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Jadi Islam masuk ke Madinah tanpa ada pertumpahan darah, ya. Mereka masuk dengan Islam dengan penuh damai, dengan kecerdasan Mus'ab bin Umair. Kemudian saatnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya, sudah banyak di sana orang-orang Muslim Madinah menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Ya, kaum kafir Quraisy semakin marah ya ketika Rasulullah hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah. Kemudian datanglah giliran perang Uhud. Kaum muslimin menyiapkan barisan. Rasulullah memandang para sahabatnya satu persatu, berpikir siapakah yang sebaiknya memegang bendera Islam, panji Islam. Maka terpanggillah Mus'ab yang baik, dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkecamuk, hampir saja kaum muslimin menang karena kaum muslimin menjadi pemanah ya dari atas bukit. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang gugur, mereka lari, tetapi para kaum muslimin itu mereka turun mengambil harta rampasan perang, tidak patuh kepada Rasulullah untuk tetap di atas. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy berbalik menyerang ya Rasulullah. Sedikit sekali yang berada di sekitar Rasulullah, sedikit sekali yang masih bertahan patuh kepada Rasulullah untuk tidak turun. Termasuk di situ Mus'ab pembawa bendera, ya, pembawa bendera. Menyadari suasana yang gawat itu, diacungkannya bendera setinggi-tingginya bagaikan auman singa. Ia bertakbir sekeras-kerasnya, maju, ya, membela, menjaga Rasulullah. Dia seolah-olah seperti barisan yang banyak. Dia seorang diri, tapi dia melawan semuanya, ya, seperti barisan. Tapi semakin banyak kafir Quraisy itu yang menyerangnya, sehingga satu tebasan di tangan kanan, tebasan pedang, bendera berpindah ke tangan kiri juga ditebas. Kemudian Mus'ab memegang dengan kedua tangannya ya, sisa tangannya itu ke dadanya ya. Lalu beliau gugur terkena tombak yang sangat dekat ya. Selama beliau tertebas itu, beliau mengatakan, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Berulang kali beliau mengucapkan itu. Tebasan yang berikutnya, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang utusan, telah datang utusan-utusan sebelumnya. Ayat itu, perkataan Mus'ab itu menjadi sebuah ayat pada saat itu ya. Kalimat itu dikukuhkan Allah sebagai wahyu hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Ya, itulah ucapan Mus'ab di akhir hayatnya.
yang diabadikan menjadi ayat Al-Quran oleh Allah. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, seolah-olah dia khawatir apa yang akan terjadi oleh Rasulullah. Dia malu, dia gugur, tapi belum pasti, belum yakin bahwa Rasulullah itu selamat atau tidak. Dia gugur dengan pakaian yang seadanya, yang compang-camping. Ketika sebuah kain ditutupkan untuk kepalanya, kakinya nampak. Ketika kakinya ditutupkan, maka kepalanya nampak. Dia hanya memiliki sehelai itu. Akhirnya dia ditutup dengan daun-daun idzkir. Para sahabat bercucuran air mata melihat jasad Mus'ab, pemuda tampan, pemuda yang manja di akhir hayatnya. Demi keimanannya, demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dia memilih untuk meninggalkan itu semua. Ya. Sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya." Ya, kalau kalian ada rizki ya, berhaji dan pergi ke Bukit Uhud, kalian ucapkan salam kepada para syuhada. Di sana di Bukit Uhud ada makam para syuhada. Mus'ab bin Umair ada di sana, Hamzah ada di sana. Kalian ucapkan salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Salihah, demikianlah kisah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang duta Islam pertama. Semoga kita bisa meneladaninya menjadi seorang yang cerdas, arif bijaksana, pandai dalam berbicara, dan selalu semangat mencintai Rasulullah. Selamat berbuka puasa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.